Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan, kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Yang kedua, salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Malam ini saya ingin menyampaikan sebuah tausiah tentang hawa nafsu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menundukkan hawa nafsu kita. Sedangkan apa itu hawa nafsu? Di dalam bahasa Arab, hawa artinya keinginan, sedangkan nafas artinya jiwa. Maksudnya hawa nafsu itu adalah suatu keinginan atau dorongan yang kuat untuk melakukan suatu keinginan yang baik atau yang tidak baik. Sebenarnya manusia itu diciptakan dengan dua potensi keinginan. Yang pertama, potensi keinginan melakukan hal yang baik, takwa. Yang kedua, potensi keinginan melakukan hal yang tidak baik, fujur. Kedua keinginan inilah yang menunjukkan adanya sifat keseimbangan, at-tawazun dan kemanusiaan al-basyariyah di dalam manusia. Jadi hawa nafsu itu adalah fitrah manusia, sebagaimana takwa juga adalah fitrah manusia. Fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Quran surah Asy-Syams ayat 7 sampai 8. Apa contoh dari hawa nafsu? Misal, kecintaan seorang laki-laki kepada perempuan itu dinamakan dengan hawa nafsu. Kecintaan dia kepada makanan itu juga dinamakan dengan hawa nafsu. Kecintaan dia akan harta yang melimpah itu juga dinamakan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kadang maknanya adalah sesuatu yang menyelisih kebenaran, dan kadang juga maknanya adalah jami'ul ma'asi, segala macam maksiat. Tapi kenapa maksiat masuk dalam hal ini? Karena ketika seseorang mengedepankan hawa nafsunya dari menjalankan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini seperti kata Ibnu Rajab, maka dia akan jatuh kepada maksiat. Maka intinya segala macam maksiat itu ada karena kita mengedepankan hawa nafsu daripada menjalankan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan segala macam bid'ah, itu juga ada karena kita mendahulukan hawa nafsu itu tadi. Maka hawa nafsu kadang sifatnya umum, tidak menunjukkan kecelaan, artinya kecintaan di situ. Kadang juga maknanya adalah sesuatu yang menyelisih kebenaran, dan kadang juga maknanya itu adalah ketika seseorang membuat maksiat dan berbuat amal yang tidak ada dasarnya. Dan ingat, Allah katakan kita tidak hanya harus menundukkan hawa nafsu kita, tapi kita juga harus tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim. Maka katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul, maka akan diampunilah dosa-dosa kalian. Quran surah Al-Imran ayat 31. Teman-teman sekalian, kata Al-Hasan Al-Basri, para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kami mencintai Allah dengan hubban syadidan, dengan sangat-sangat cinta. Maka turunlah ayat ini, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman sekalian, marilah kita tunda dulu hawa nafsunya. Kita lebih mengungguli perintah Allah, dan kita lebih mengungguli menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah kita mendapatkan jalan keselamatan
selamat dari neraka dan dimudahkan masuk surga. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.